pagi ku menuju sekolahku. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswa Marlina SPD, mahasiswa PPG UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211241776. Saya mengajar di SDN 04 Muara Tais Tengah. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya mengambil video UKIN atau uji kinerja materi kelas 4, yaitu Mari Belajar Quran Surah Atin dengan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan, silakan perhatikan kiri kanan, bawah. Kalau ada sampah silakan diambil, buang ke tempat tong sampah. Bagi laki-laki silakan rapikan baju, bagi perempuan silakan rapikan semua yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Sudah? Baik, selanjutnya kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa kita seperti biasa ice breathing dulu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, lipat tangan di meja, mari kita berdoa. Silakan diri, silakan. Tempat duduk, siap baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi'islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa lutfi fahman. Amin. Ibu. Selamat pagi. Semoga dengan pembacaan doa tadi, semoga memudahkan atau melancarkan pembelajaran kita hari ini. Baik. Anak-anak ibu ada yang libur? Tidak ada. Rafki hadir. Serla hadir. Keila Putri Rifra hadir. Arifi Al-Hafiz hadir. Reski Fayandra hadir. Hanifah Amanah hadir. Noven hadir. Fitri hadir. Wera hadir. Ramadhani hadir. Berarti anak-anak ibu hari ini hadir semua. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada salah satu anak ibu silakan ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Yang lain silakan berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
membaca surat At-Tin dengan tartil. 2. Mengartikan surah At-Tin dengan benar. 3. Menjelaskan pesan pokok surah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada tiga. Yang pertama, membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mengartikan Quran surah At-Tin dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pesan pokok Quran surah At-Tin. Sudah tahu anak ibu surah At-Tin? Ya. Baik, siapa yang tahu surah At-Tin? Siapa yang sudah mendengar sebelum kita pelajari hari ini? Siapa yang sudah mendengar? Surah At-Tin itu terletak pada Al-Quran juz berapa? Terletak pada urutan surah yang berapa? Atau At-Tin itu mempunyai arti apa? Siapa yang sudah pernah mendengar? Sudah? Apa arti surah At-Tin? Muwahhid. Iya. At-Tin. Surah At-Tin terletak pada juz berapa? Juz berapa? Juz 30. Juz 30. Coba dibaca. Siapa yang bisa membacakan? Coba Fitri. Quran surah At-Tin merupakan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-96 dari 114 surah dalam Al-Quran. Nama surah At-Tin diambil dari ayat pertama surah At-Tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. At-Tin artinya buah tin. Iya, kasih gue terima kasih. Nah, baik. Kemudian surah At-Tin terletak di urutan yang ke-95 di dalam Al-Quran. Al-Quran ada berapa ayat Quran surah At-Tin? Ada 8. Ada 8 ayat. Terletak pada juz 30. Surah At-Tin termasuk surah Quran. Surah At-Tin termasuk surah apa? Termasuk surah Iya. Iya. Baik, siapa yang bisa membacakan surah At-Tin? Coba anak ibu Rafki. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, kasih kepada ya, anak ibu sudah pandai membaca Al-Quran. Baik, kita ulangi sama-sama. A'udzu
ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Silakan lanjutkan Fitri. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan adalah adanya keterangan-keterangan itu. 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Baik, itulah arti Quran Suratin, yaitu ada D8. Yang pertama demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua demi gunung Sinai. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, ini adalah isi kandungan Quran surah At-Tin. Siapa yang bisa membacakan? Coba Keke. Ayat pertama. Ayat pertama menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin kaya akan manfaat di antaranya menghaluskan kulit, membersihkan ginjal, menghilangkan batu pada air seni dan lain sebagainya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kurang memiliki minyak, yaitulah isi kandungan ayat Quran surah At-Tin. Yang pertama menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin yang akan kaya manfaat, yaitu bisa menghaluskan kulit, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada air seni dan lain sebagainya. Sedangkan zaitun memiliki keistimewaan, yaitu mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat digunakan bagi daerah yang kekurangan minyak. Selanjutnya, coba Reski. Ayat kedua tidak nampak. Coba Keke. Ayat kedua menjelaskan tentang Bukit Sinai, yaitu tempat Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah. Iya, yang kedua yaitu menjelaskan tentang Bukit Sinai, yaitu di mana Nabi Musa menerima langsung wahyu dari Allah. Yang ketiga, ayat ketiga menjelaskan tentang apa? Mekah. Lalu menjelaskan kota yang aman. Menjelaskan? Menjelaskan tentang kota yang aman. Yang aman di sini maksudnya kota apa? Kota Mekah. Kota Mekah. Selanjutnya yang keempat. Ayat yang keempat menjelaskan Bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan diciptakan Allah. Dan ayat kelima, Allah memberi peringatan kepada orang yang melanggar perintah, yaitu sebuah kehinaan atau neraka. Ayat keempat menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Dan ayat yang kelima menjelaskan peringatan kepada orang-orang yang melanggar perintahnya, yaitu sebuah kehinaan atau neraka, yaitu bagi orang-orang yang tidak mengerjakan perintah Allah. Selanjutnya ayat ke-6, silakan Rifi baca. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, ayat ke-6 menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu ganjarannya kalau pahala apa? Surga. Selanjutnya ayat ke-7, coba Rafki. Ayat ke-7 menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik maupun yang
sebaik-baik keputusan. Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil terhadap manusia dan makhluk Allah lainnya. Ya, ayat ketujuh menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan di mana perbuatan manusia akan diperhitungkan, baik perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Kalau kita memiliki banyak perbuatan yang buruk, maka ganjarannya akan masuk neraka. Sebaliknya, jika kita memiliki perbuatan yang baik, maka ganjarannya akan masuk surga. Ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Di antara hakim-hakim yang ada di dunia, maka Allah adalah hakim yang paling adil. Sebaik-baiknya keputusan adalah Allah hakim yang paling adil. Iaitulah pesan Quran surah Atin ayat 1 dan 8. Nah, sebelum kita melakukan belajar kelompok, silakan anak-anak ibu berdiri semua. Kita SBT dulu untuk membangkitkan semangat. Silakan. pagiku menuju sekolahku. Hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu. Walau hari nanti hanya untuk dikenang, terima kasih guruku.
artinya buah tin. 2. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. 3. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. 4. Menceritakan tentang manusia makhluk yang paling sempurna ciptaannya apabila beramal soleh dan mengerjakan kebajikan. 5. Menceritakan manusia makhluk yang paling rendah apabila tidak mengerjakan amal soleh. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, yang pertama kesimpulannya yaitu At-Tin artinya buah tin. Yang kedua, surah At-Tin diturunkan di Kota Mekah. Kota Mekah. Surah At-Tin adalah surah yang keberapa? 95. Menceritakan tentang manusia makhluk yang paling Purna. menceritakan manusia makhluk yang paling rendah apabila tidak mengerjakan amal Soleh. Amal soleh. Itulah pelajaran kita hari ini. Nah, baik. Ibu ingin bertanya bagaimanakah perasaan anak-anak ibu setelah pelajaran hari ini? Senang. Senang, apa lagi? Gembira. Apa lagi? Hah? Seru. Iya, itulah pelajaran kita hari Ini. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup, silahkan ditanyakan. Tidak? Silahkan. Baik. Untuk tugasnya di rumah, silahkan hafal Quran surah At-Tin dan artinya. Untuk minggu depan kita baca satu-satu ke depan untuk mengambil nilai. Paham tugasnya? Paham. Paham. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Gelang sepatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang. Baik, ibu tutup dulu. Jika ada ibu salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.